Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Khususnya kelas 91 sampai 97. Hari ini hari Senin tanggal 9 Agustus 2021. Untuk materi hari ini, Ibu akan menyampaikan pembahasan lanjutan yang minggu kemarin sudah dijelaskan melalui video YouTube yang sudah di-share di grup kelas masing-masing. Untuk bab 1 biasanya karena PKN ini materi yang cukup banyak ya, 3 jam pelajaran. Artinya satu bab itu tidak bisa hanya 1 kali pertemuan, bisa 2 kali, bahkan bisa 3 kali ya. Karena daya serap kalian pun sebagai siswa-siswi ini masing-masing berbeda-beda. Maka dari itu Ibu akan mengulas kembali melalui video yang saya buat hari ini ya, untuk menjelaskan kembali minggu kemarin Senin ya, yang sudah di-share videonya. Bahkan jika ada poin-poin untuk dicatat, silahkan dicatat ya. Saya tidak perlu memperkenalkan diri ya, karena saya anggap kalian siswa-siswi lama. Kelas 7-nya sudah pernah saya ajar. Hanya mungkin yang tidak saya ajar 2 kelas ya, yang dulu mungkin kelas 71 dan 72. Tapi kalau 73 sampai 77 itu udah kenal dengan saya. Artinya setiap guru punya style berbeda-beda, baik cara mengajar, penyampaian, juga cara penilaian masing-masing. Oke, Ibu lanjut ya. Materi pertama itu judulnya adalah dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara. Artinya kalian mempelajari materi ini, apa sih karakter yang harus kalian kembangkan ya. Pertama dilihat dari religiusitas. Apa itu religius? Diambil dari bahasa Inggris religion, yang artinya bahasa Indonesianya religius, artinya agama ya, atau keagamaan. Dengan pembelajaran materi pertama, kalian diharapkan mampu, bisa ya, bukan hanya mempelajari, tapi memahami Pancasila itu sebagai dasar negara. Artinya kita semakin bersyukur kepadanya ini kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sadar atau tidak, kita bisa merdeka itu datang dengan campur tangan Allah, bukan hasil usaha manusia sendiri. Terlebih penerapan Pancasila ini dalam hidup bernegara sejak kemerdekaan sampai saat ini. Jadi kalau ada bahasa, Bu, antara negara dengan agama itu harus dipisahkan, itu namanya sekulerisme ya, itu nggak bisa. Dalam negara itu pasti ada ajaran-ajaran agama ya di dalamnya. Itu yang pertama. Karakter kedua dari hasil kalian mempelajari materi bab pertama ini adalah rasa ingin tahu ya. Bagaimana setelah mempelajari ini kita dilatih terus mencari informasi dan melihat dinamika hidup, cara berbangsa dan bernegara. Dengan demikian dapat terus-menerus mengaplikasikan, mengerti ya, aplikasi itu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kalian ya.
dimanapun kalian berada. Itu yang kedua. Yang ketiga, gotong royong. Nah, dengan mempelajari materi ini diharapkan juga ya kalian sebagai siswa nih diajak untuk bersama-sama ya tanpa pamrih. Apa itu tanpa pamrih? Tanpa mengharapkan imbalan atau balas jasa ya. Bagaimana mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah ya, maupun kalian ketika berada di lingkungan masyarakat, khususnya sebagai warga negara yang baik. Itu yang tiga ya, religius, rasa ingin tahu, yang ketiga gotong royong. Harapannya itu. Kalau penerapannya, minggu kemarin sudah dibahas ya. Penerapan Pancasila dari masa ke masa itu dimulai dari 1945 sampai 1950. Bagaimana awal kemerdekaan masa ini ya. Sebetulnya dari kelas 7 pun sudah dijelaskan ya. Sebelum Indonesia merdeka, terus apa yang terjadi setelah kemerdekaan, itu kelas 7 sudah belajar. Bagaimana Indonesia bisa merdeka juga ya. Banyak usaha-usaha ini negara kita, khususnya kita selaku rakyat Indonesia, setelah merdeka pun masih ada tantangannya gitu. Artinya banyak terjadi pemberontakan yang terjadi. Ibu tidak akan menjelaskan, paling menjelaskan, mengingatkan yang minggu kemarin Ibu ulas kembali sedikit demi sedikit. Pemberontakan PKI itu yang pertama ya. Apa itu kepanjangan PKI? Partai Komunis Indonesia. Memberontak pada tahun 1948, bermula di Madiun, Jawa Timur. Nah inilah Madiun ini yang dijadikan basis pemberontakan ya. Tanggal 19 September 1948. Artinya 17 Agustus 45 kita baru merdeka ya. Berarti 1948 sudah banyak terjadi pemberontakan di dalam negeri, artinya di dalam negara Indonesia sendiri. Siapa tokohnya? Nah, tokoh PKI ini bernama Musso ya. Pada 1926 melarikan diri ke luar negeri setelah PKI gagal melakukan pemberontakan yang terkenal sampai saat ini. Itu ya itu yang mungkin kalian sering tonton ya, yaitu gerakan G30S PKI. G-nya gerakan, S-nya September, 30-nya ini tanggalnya ya. Tahunnya tahun 1948. Nah itu. Kemudian lagi ada lagi pemberontakan DITII ya. DITII itu DI Darul Islam panjangannya. TII Tentara Islam Indonesia. Ini adanya di mana? Jawa Barat dan Jawa Tengah ya. Mereka ini memberontak pada bulan Agustus tahun 1949. PKI 1948, DITII 1949. Nah ini akhirnya bisa nggak Bu ditumpas? Bisa ya, oleh tentara yang didukung Tentara Rakyat Indonesia. Kemudian APRA, apa itu APRA? Angkatan Perang Ratu Adil ya, didirikan oleh Raymond Westerling sebagai prajurit APRA. Dia ini mantan tentara Hindia Belanda ya. Bahasanya Kenil, Koninklijke Nederlands Indische Leger ya, itu panjangannya. Setelah konfirmasi meja bundar atau sebutan lainnya KMB, Indonesia ini menjadi negara serikat ya, artinya negara Pasundan salah satu bagiannya, karena masyarakat ingin kembali ke NKRI
Ini sebetulnya pelajaran kelas 8 ya. Jadi Indonesia ini berapa kali melakukan perubahan ya. Kelas 8 sudah belajar. Berawal dari Republik Indonesia, sampai yang terakhir itu kembali lagi ke NKRI. Silahkan dibuka materi kelas 8-nya ya. Nah, selanjutnya tujuan APRA ini apa sih, Bu? Pemberontakan APRA mempertahankan bentuk negara Pasundan di Indonesia dan ingin membentuk tentara sendiri ya. Pemberontakan ini terjadi sekitar tanggal 23 Januari 1950, bahkan berhasil menguasai kota Bandung. Namun berkat dukungan rakyat, operasi militer yang dijalankan ya, ini bisa menumpas. Bahkan pendiri APRA ini kabur melarikan diri ke luar negeri. Siapa tadi? Raymond Westerling. Selanjutnya yang D, Andi Ajis. Nah, ini 1950 terjadi pemberontakan juga, sama, bekas tentara Kenil yang dipimpin oleh Kapten Andi Ajis. Ini pada 8 April 1950 mengeluarkan ultimatum ya. Pemerintah Indonesia, kalau jika Jakarta dalam waktu 2x24 jam ini tidak mau ya keluar dari Jakarta, ini akan ditumpas ya. Akhirnya melalui pertempuran sengit Mei dan Agustus 1950 ya, berhasil ditumpas oleh tentara Indonesia. Selanjutnya yang E, pemberontakan RMS. Apa itu RMS? Republik Maluku Selatan, dipimpin Dr. Somokil, mantan Jaksa Agung di NTT, Nusa Tenggara Timur. Berdirinya tahun 25 April 1950 ya. Jadi ingin membentuk negara sendiri ya, karena berharap penerapan Pancasila ini di Indonesia artinya banyak tantangan ya. Banyak yang gak setuju ketika Indonesia menjadi negara bagian atau negara serikat. Nah, itu selanjutnya masa 1950 sampai 59. Setelah bubarnya Republik RIS ya, Republik Indonesia Serikat, Indonesia menggunakan UUDS. Apa itu UUDS? Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 sebagai konstitusi. Artinya UUDS ini negara kesatuan menganut sistem pemerintahan parlementer. Apa itu pemerintahan parlementer? Silahkan dicari, dipelajari beda pemerintahan parlementer dan presidensial ya. Nah, ketika Indonesia menganut Republik Indonesia Serikat, ini yang bertanggung jawab Perdana Menteri ya. Jadi presiden itu hanya sebagai kepala pemerintahan, tapi bukan mengatur urusan negara. Yang mengatur adalah Perdana Menteri ya. Makanya dibaca ya, dicari perbedaan parlementer dengan presidensial. Selanjutnya apalagi pemberontakan, Bu, di masa 1950 sampai 59. Masih ada lagi DITIE di Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, ada di Aceh ya. Ada lagi PRRI pemberontakan, kemudian Permesta. Itu. Jadi setelah merdeka banyak banget, Bu, tantangannya. Iya, terutama
di luar daerah yang merasa tidak cocok lah dengan lahirnya Pancasila, nggak setuju lah dengan kebijakan presiden pada saat itu, yaitu Presiden Soekarno. Kemudian yang ketiga, masa 1959 sampai 1966. Nah, ini menyebutnya kita sebagai pihak periode demokrasi terpimpin. Kenapa disebut ini? Karena pada masa ini demokrasi dianggap tidak berada pada kekuasaan rakyat. Harusnya kan yang namanya demokrasi itu dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat, ya. Tapi cenderung malah lebih berada kekuasaan ini di tangan pribadi presiden. Kemudian apa yang terjadi masa ini? Banyak penyimpangan penafsiran Pancasila. Artinya penyimpangan itu banyak yang tidak setuju. Yang pertama adalah ketika diangkatnya Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Yang kedua, pembubaran DPR hasil pemilu 1955, ya, melalui Perpres penetapan Presiden nomor 3 tahun 1960, ya. Ini pembubaran ini terjadi karena DPR ini tidak menyetujui RAPBN tahun 1960 yang diajukan pemerintah. Yang ketiga, anggota Dewan Perwakilan Rakyat gotong royong. Kalau dulu namanya DPR GR. GR-nya ini gotong royong. Kalau sekarang pusat disebut hanya DPR saja. Selanjutnya ya, alasan yang keempat, pelaksanaan politik konfrontasi. Indonesia melakukan konfrontasi dengan Malaysia, dianggap sebagai boneka Inggris karena pada masa itu Indonesia keluar dari keanggotaan PBB. Apa PBB itu? Persatuan Bangsa-Bangsa. Pada tanggal 7 Januari 1965. Yang kelima, adanya percobaan penggabungan dan pencampuran nasionalis, agama, dan komunisme, ya. Itu dianggapnya nggak cocok di negara Indonesia ini, apalagi kita ini NKRI, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Masa antara nasionalis, agama, dan komunis ini harus digabung? Makanya terjadi peristiwa itu, ya, pemberontakan PKI karena dianggapnya ingin mengganti Pancasila sebagai dasar negara menjadi negara komunis. Itu masa 59 sampai 66. Yang keempat, ya, 66 sampai 1998. Nah, ini 12 Januari 1966 terjadi demonstrasi besar-besaran mahasiswa dan rakyat menyampaikan beberapa tuntutan. Yang terkenal Tritura, ya. Apa itu Tritura? Tiga tuntutan rakyat. Pertama, bubarkan PKI beserta ormas-ormasnya. Kedua, bubarkan kabinet Dwi Kora dari unsur-unsur PKI. Yang ketiga, turunkan harga khususnya sembako. Selanjutnya, ini yang turun mahasiswa dari mana saja, ada rakyat gabungan, ya. Pada masa itu ada Kami, Kapi, Kapri, Kasi, banyak, ya, bahkan guru, semuanya berdemonstrasi. Juga karena situasi semakin, ya, genting, akhirnya keluarlah Super Semar, surat perintah 11 Maret, yaitu 11 Maret 1966. Nah, itu sedikit dari tahun 66 sampai 1998. Yang kelima, masa 98
sampai sekarang disebut apa? Reformasi, ya. Inilah awal masa di mana kemunduran ekonomi dan dugaan banyak sekali penyelewengan, ya, terhadap Pancasila membuat mahasiswa menuntut turunnya Presiden Soeharto. Masa ini udah Presiden Soeharto, ya, menggantikan Insinyur Soekarno. Tanggal 21 Mei 1998, Soeharto menyatakan mengundurkan diri sebagai Presiden RI dan digantikan wakilnya yaitu Bapak almarhum B.J. Habibie. Nah, inilah partai politik ini mulai berganti, ya. Banyak partai baru bermunculan. Bahkan sampai 48 partai. Ini awal mula reformasi ini, ya. Waktu itu saya sudah lahir, baru sekitar kelas 2, kelas 3 SMA. Maka ketika terjadi reformasi, tahu persis keadaannya seperti apa, ya. Banyak pembunuhan, penjarahan, pembunuhan etnis Tionghoa, ya. Banyak sekali. Nah, ini kan masa-masa genting turunnya Soeharto kepada Presiden RI. Selanjutnya Bapak B.J. Habibie, ya. Nah, inilah perkembangan reformasi juga berkembang pesat untuk pertama kalinya di tahun 2004, ya. Periode 2004-2009 ini baru pertama kalinya Indonesia ini melakukan pemilu secara umum dan langsung. Kalau masa dulu bagaimana, Bu? Memang tidak secara umum dan langsung, ya. Jadi hanya mewakili saja tiap daerah. Tidak seperti sekarang seluruh rakyat Indonesia punya KTP, berusia 17 tahun ke atas, dapat kartu untuk mencoblos. Nah, itu berarti berhak untuk menyuarakan pilihannya. Kalau masa dulu pemilunya itu hanya diwakili saja, tidak secara umum, langsung, bebas rahasia, ya. Nah, ini berarti dimulai tahun berapa? 2004, ya. Akhirnya pertama kali pemilu ini terpilih presiden siapa? Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Kalian pasti melihat, kenal wajahnya. Juga wakilnya yaitu Bapak Yusuf Kala. Nah, inilah dari masa ke masa, ya, perdinamikanya banyak sekali, artinya penerapan Pancasila dari masa ke masa sampai sekarang ini, ya. Kemudian apa saja yang bisa kalian ambil dari nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman? Itu nanti akan Ibu kirimkan catatan, ya. Silahkan kalian catat. Ini Ibu mengulas kembali yang minggu kemarin, ya, biar lebih jelas dan detail. Untuk hari ini Ibu rasa cukup sekian, ya, videonya. Minggu besok Ibu akan melanjutkan hakikat ideologi terbuka, fungsi ideologi, perbedaan ideologi terbuka dan tertutup, ya, contoh-contohnya. Juga yang terakhir, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan, ya. Satu kali lagi, ya, insya Allah satu kali lagi pertemuan. Bab 1 beres, kita selesaikan. Jikalau ada dari kalian anak-anak 91 sampai 97 yang belum mengerti, silahkan tanyakan langsung kepada saya melalui VN, ya, voice note. Nanti akan saya jawab melalui VN juga, ya. Pokoknya hari ini cukup sekian. Terima kasih anak-anakku atas waktu dan perhatiannya.
kita bertemu lagi minggu depan. Oh iya, jangan lupa hari ini Ibu akan memberikan sedikit catatan dan juga sedikit latihan pemanasan ya, pertemuan kedua. Kemarin pertemuan pertama saya belum ngasih tugas. Sekarang pertemuan kedua saya akan memberikan tugas ya. Untuk tugas seperti biasa ya, itu silahkan dikumpulkan melalui WA ya. Saya belum membuat. Kalau tahun kemarin biasanya melalui link ya. Nanti Ibu akan buat melalui link tiap kelasnya. Tapi untuk yang sekarang melalui setor dikerjakan melalui WA saja, Japri ya, bukan di grup. Oke, cukup sekian pertemuan kita hari ini. Semoga kalian bisa memahami ya, bisa mengerti, bahkan yang lebih baik lagi bisa dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.